Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Evan dan saya Erwin. Kali ini kami berdua akan membahas film berjudul Operation Chromite Battle for Incheon. Bener gak Win? Iya betul bang, film dengan genre sejarah ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan bagaimana kota Incheon yang dikuasai Korea Utara akan diambil alih oleh Korea Selatan dengan bantuan Amerika Serikat. Karena Korea Selatan waktu itu semakin terpuruk, akhirnya Jenderal MacArthur mengirim 8 unit agen rahasia untuk memudahkan jalan pasukan Amerika merebut Korea Selatan dari tangan Korea Utara. Ya udah deh, sikat aja dah Win. Oke bang. Di awal film kita dihadapkan dengan seorang pria yang menjadi tokoh utama dalam film ini. Pria ini bernama Jang Han-soo yang saat itu ia menyamar sebagai prajurit Korea Utara. Alih-alih ingin merokok, dia berpura-pura meminjam korek pada seorang jenderal besar Korea Utara bernama Pak Nam-chol. Rupanya Jang Han-soo ini sudah membawa timnya di belakang dan siap menyergap jenderal ini. Dengan cepat, akhirnya jenderal dan semua ajudannya dihabisi dan dibunuh. Akhirnya mereka semua tiba di kota Incheon. Lantas Han-soo menyamar sebagai Jenderal Pak Nam-chol yang telah dibunuh. Ia bertemu dengan komandan operasional divisi kota Incheon yang bernama Liu Chang-chun. Di sini Han-soo diagendakan bertemu seorang jenderal besar Korea Utara. Saat perjalanan di kota Incheon, Jang Han-soo melihat banyak rakyat Korea Selatan yang dibunuh dengan jasad yang masih digantung dan bertuliskan ante-ante Amerika Serikat. Setelah tiba di kantornya, dengan masih menyamar menjadi petinggi Korea Utara, Han-soo pun bertemu dengan Jenderal Lim Gi-jin, yang dimana dia adalah tokoh antagonis dalam film ini. Gi-jin merupakan perwira kedua tertinggi di Angkatan Bersenjata Korea Utara dan dikenal sebagai jenderal terkejam dan menakutkan di kota Incheon. Berbeda dengan Han-soo, tujuan dia menyamar adalah untuk mengetahui titik-titik ranjau darat maupun laut yang dipasang di kota Incheon, sehingga dengan informasi itu, pasukan Amerika Serikat dapat menginvasi dengan selamat di garis depan Korea. Singkat cerita, di sini mereka mengadakan rapat bersama. Pada saat rapat, Han-soo mengajukan pertanyaan yang dimaksudkan menjebak Korea Utara agar membocorkan lokasi ranjau yang tersebar. Sayang, peta yang ada di sana tidak memuat dengan lengkap lokasi ranjau tersebut. Akhirnya, Han-soo bersama 7 mata-mata lokal tersebut tiba di ruangan mereka beristirahat. Di sana, mereka pun langsung mengeluarkan segala peralatan komunikasi. Mereka menginformasikan keadaan kota Incheon pada pusat intelijen di Korea, yang kemudian info tersebut akan diteruskan kepada Jenderal MacArthur. Lalu Han-soo pun dibawa ke bar malam untuk sekedar minum di sana. Di situ ia bertemu lagi dengan Lim Gi-jin dan beberapa perawat rumah sakit. Di sini kita bertemu Han Jae-san, salah satu perawat yang nantinya akan berjuang bersama Han-soo. Ketika asik berbincang, tiba-tiba Jenderal Lim Gi-jin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Han Jae-san, yaitu apa yang akan kamu lakukan jika pamanmu ketahuan beragama Kristen. Han Jae-san pun dengan wajah agak terpaksa dan demi keamanan dirinya, ia mengatakan pamannya harus dibunuh jika ia tidak menjadi komunis. Selanjutnya, di fase inilah Gi-jin mulai curiga pada Han-soo, sehingga ia pun mencoba menggali informasi dari dirinya untuk membuktikan apakah ia benar-benar Jenderal Pak Nam-chol atau bukan. Ketika berbincang, Gi-jin mengatakan kalau setiap tentara Korea Utara memiliki kode rahasia pribadi. Gi-jin lalu meminta pada Han-soo untuk memberikannya. Karena dirasa kode ini sangatlah rahasia, akhirnya Han-soo memberikan kode tersebut dengan menulisnya di secari kertas. Meskipun cara itu sudah dilakukan, Gi-jin tetap saja tidak percaya sepenuhnya pada Han-soo. Akhirnya ia pun menelpon kantor sekretariat pusat di Korea Utara. Perempuan tersebut mengatakan kalau Jenderal Pak Nam-chol memiliki bekas luka di lehernya. Dengan modal informasi tersebut, Gi-jin siap membuka kado asli Han-soo. Scene berpindah, di mana jenderal kejam tersebut berada di pangkas rambut. Di sini kita akan bertemu dengan Choi Suk-jung yang merupakan paman dari Han Jae-san, yakni paman dari perawat tadi. Singkat cerita, Han-soo bersama 7 anak buahnya masih saja berputar untuk mencari tahu di mana keberadaan lokasi ranjau yang ditanam Korea Utara. Akhirnya mereka pun pergi untuk mencari peta penyebaran ranjau tersebut di gudang senjata. Namun tidak ditemukan. Ternyata Liu Chang-chun sepertinya juga sudah diberi pesan oleh Gi-jin untuk menyisir markasnya Han-soo yang terlihat mencurigakan. Namun Chang-chun tidak menemukan bukti yang kuat. Besoknya Han-soo pun hendak menemui Gi-jin yang sedang berlatih menembak. Di sini Han-soo mencoba untuk meminta peta ranjau air kepada Gi-jin. Karena kesal selalu ditanya mengenai peta tersebut, akhirnya Gi-jin menodongkan pistolnya dan terjadilah. Rupanya Han-soo telah merencanakan semuanya. Dia sudah menempel bekas luka palsu di leher kirinya. Gi-jin pun mulai yakin kalau Han-soo adalah Jenderal Pak Nam-chol yang sesungguhnya. Di sisi lain, Jenderal MacArthur bersama anak buahnya masih mempersiapkan target dan rencana untuk dapat mendaratkan armada mereka di semenanjung Korea. Hal itu menjadi rumit karena Han-soo dan intelijen Korea Selatan yang lain masih belum mendapatkan peta ranjau yang otentik. Namun entah bagaimana, niat Amerika ini pun tersedap oleh Korea Utara. Diketahui Amerika akan segera menyerang Korea. Informasi itu cepat disampaikan kepada seluruh jenderal terkait di Pyongyang. Mereka di sini bertanya-tanya, apakah benar pihak sekutu akan tiba menyerang Korea?
Kemudian Gejin bersikeras bahwa Amerika akan menyerang Incheon dan ia meyakinkan semua para petinggi di situ untuk waspada dan mempersiapkan semua kemungkinan terburuk. Selanjutnya Jenderal MacArthur kedatangan 3 orang jenderal kiriman Presiden Truman yang berasal dari Pentagon. Di sini mereka melakukan rapat mengenai persiapan Amerika dalam memperebutkan Korea Selatan dari tangan Korea Utara. Di sisi lain, Hanso bersama 7 anggotanya mendapat informasi bahwa mereka diharuskan menjinakkan ranjau darat itu secepatnya. Depresi dan stres pun melanda mereka karena sampai detik ini peta itu masih belum ditemukan. Akhirnya salah satu mata-mata mengungkapkan bahwa bisa saja lokasi peta itu berada di kantornya Lim Gi-jin. Akhirnya mereka pun sadar dan yakin bahwa tidak ada tempat lain untuk menyimpan peta ranjau tersebut. Singkat cerita, Hanso pergi menemui Sukjung di pangkas rambutnya. Akhirnya kita tahu bahwa Sukjung juga merupakan agen rahasia Korea Selatan. Kedatangan Hanso ke tempatnya adalah untuk meminta bantuan kepada Sukjung, di mana ia harus menyiapkan kendaraan yang digunakan untuk kabur setelah mendapatkan peta dari kantor Gi-jin. Akhirnya Sukjung pun setuju untuk membantunya. Di saat harinya tiba, mereka pun melakukan rapat untuk menyusun rencana penyusupan ke kantornya Gi-jin. Mereka semua berbagi tugas. Ada yang bertugas mengalihkan perhatian penjaga, ada yang memanjat menyusup ke gedung, dan Hanso sendiri akan menemani Gi-jin dan Liu Changchun agar tetap bersamanya. Operasi pun dimulai. Nam Ki-sung yang tiba di kantornya Gi-jin langsung menghampiri prajurit yang berjaga di sana. Karena dia sebagai atasan, ia pun mempermainkan penjaga di situ agar konsentrasi mereka terpecah, sembari salah satu agen mencari peta tersebut di dalam kantor. Di sisi lain, Hanso sedang bersantaria di bar bersama Jenderal Gi-jin dan Liu Changchun. Namun betapa kagetnya bahwa Changchun berniat untuk kembali ke kantor mengecek barangnya yang ketinggalan. Sontak Hanso pun kaget dan berusaha membujuk Changchun agar duduk kembali. Sayangnya ia tetap pergi. Setibanya di tempat kantor, salah satu agen yang melihat kedatangan Changchun pun langsung memberi sinyal kepada teman-temannya yang berada di dalam. Liu Changchun pun heran kenapa tentara-tentara tersebut malah berkumpul dan bukan berjaga. Akhirnya ia membubarkan tentara tersebut. Ketika Changchun membuka pintu kantor Gi-jin, tiba-tiba ia ditodong pistol oleh Nam Ki-sung dan menyuruhnya untuk membuka berangkas yang ada di sana. Dan ternyata isi berangkas tersebut adalah peta tempat ranjau darat maupun laut yang tersebar di kota Incheon. Saat Nam Ki-sung lengah, akhirnya terjadilah kontak tembak di antara mereka. Namun sayang, peta tersebut terbakar. Salah satu agen pun berusaha mengamankannya. Dan ketika akan keluar jendela, dia langsung ditembak mati oleh Changchun. Nam Ki-sung yang melihat itu langsung melarikan diri. Singkat cerita, Hanso yang berada di bar mendapatkan firasat buruk. Dan benar saja, Gi-jin menerima telepon dari Changchun. Ia mengatakan kalau Hanso adalah mata-mata Korea Selatan. Tidak lama setelah itu, mereka yang ada di sana saling menodongkan senjata dan terjadilah kontak tembak di antara mereka. Setelah baku tembak terjadi, akhirnya Hanso dapat melarikan diri dengan mobil yang menjemputnya. Gi-jin yang murka langsung menemui prajurit yang saat itu menjaga kantornya dan langsung membunuhnya tanpa sepatah kata apapun. Selain itu, mata-mata Korea Selatan yang lain juga berhasil ditangkap. Singkat cerita, Choi Suk-jung akhirnya membawa Hanso dan agen Korea lain yang terluka untuk bersembunyi di tempat rahasianya. Ketika tiba di sana, ia bertemu dengan Han Chae-san. Karena Han Chae-san menganggap Hanso adalah pengkhianat, mau tidak mau mereka mengikat dan menutup mulutnya. Setelah dirasa aman, Suk-jung pun kembali ke rumahnya untuk menghubungi markas pusat intelijen yang ada di kota Incheon. Tanpa ia sadari, ternyata Gi-jin sudah berada di rumahnya. Akhirnya Suk-jung pun ditangkap dan dibunuh di hadapan masyarakat Korea. Ketika Hanso dan yang lainnya akan melarikan diri, tiba-tiba datang komandan markas pusat intelijen yang bernama Jin-chul. Ia adalah orang yang akan menghubungkan komunikasi antara mereka dengan Jenderal MacArthur. Jin-chul mengatakan kalau operasi Chromite atau operasi pembebasan Korea Selatan dari Korea Utara akan terjadi 3 hari lagi. Akhirnya mereka berniat untuk menculik Liu Changchun yang dirawat di rumah sakit, karena hanya dialah yang mengetahui posisi ranjau-ranjau tersebut. Saat harinya tiba, mereka pun bersiap berangkat ke rumah sakit untuk menculik Liu Changchun. Selanjutnya, scene diperlihatkan di mana Gi-jin menjenguk Liu Changchun yang berada di rumah sakit. Ternyata Hanso, Han Chae-san beserta agen rahasia yang lain sudah berada di sana dan melakukan penyamaran. Kemudian Han Chae-san pun membawa Liu Changchun ke ruangan radiologi. Ketika di perjalanan, tiba-tiba saja Hanso dan temannya mengambil alih ranjang tersebut dan terjadilah baku tembak antar mereka. Akhirnya mereka berhasil kabur dan kejar-kejaran serta baku tembak pun terjadi lagi. Singkat cerita, Liu Changchun pun sudah ditangkap dan ia diikat serta dibawa pergi oleh pesawat yang dimana ia akan diinterogasi oleh Amerika Serikat mengenai lokasi peta ranjau tersebut.
Scene berpindah di mana Jenderal Arthur memerintahkan ajudannya untuk menginformasikan ke markas pusat intelijen yang berada di Incheon bahwa mereka akan mendaratkan 75.000 pasukan PBB di semenanjung Korea pada pukul 12 malam. Selain itu, Jenderal Arthur juga meminta bantuan Korea agar menghidupkan mercusuar Palmido agar pasukan PBB dapat mendarat di pesisir pantai Incheon dengan selamat. Singkat cerita, berita itu telah sampai di markas pusat intelijen dan tugas mereka selanjutnya adalah menjinakkan ranjau yang berada di pesisir pantai Incheon. Menjelang 75.000 pasukan yang akan mendarat, Hanso dan timnya pun mulai memasuki daerah mercusuar Palmido. Mereka di sana dihadang oleh beberapa tentara Korea Utara dan terjadilah baku tembak. Setelah Hanso dan timnya menghabisi semua tentara Korea Utara yang berjaga, akhirnya mercusuar Palmido pun dihidupkan. Jenderal Arthur terlihat senang karena sudah dibukakan jalan untuk mendaratkan 75.000 pasukannya. Di sisi lain, Jenderal Gejin juga sudah mempersiapkan pasukannya dan siap melawan pasukan PBB. Di sini mereka terlihat sedang menanam ranjau darat yang akan diledakkan nantinya. Beruntungnya Hanso dan timnya mengetahui hal itu dan terjadilah pertempuran yang dahsyat antara mereka. Di saat terakhir, Hanso melihat banyak teman-temannya meninggal. Akhirnya ia menembakkan flare gun ke atas, seolah-olah memberi sinyal kepada Jenderal Arthur bahwa pasukannya dapat menyisir kota Incheon. Setelah itu, tiba-tiba saja Hanso ditembak, dan ternyata yang menembak adalah Gejin. Hanso pun terjatuh. Di saat Gejin akan menembak lagi, ternyata pelurunya sudah habis. Hanso pun langsung menembakinya hingga mati. Ketika pasukan PBB sudah berhasil menyisir pantai Incheon, Jenderal Arthur hendak menemui Hanso, dan ternyata Hanso sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Jenderal MacArthur yang melihat hal itu langsung memberikan penghormatan terakhir kepadanya. Singkat cerita, akhirnya kota Incheon berhasil dikuasai kembali. Di situ terlihat ibu dari Hanso serta istri dan Nam Kisung menunggu parade kepulangan tentara. Namun satupun dari mereka tidak ada dalam kepulangan tentara tersebut. Tibalah di akhir film, di mana kita diperlihatkan foto asli agen rahasia Korea Selatan yang berhasil menjalankan misinya. Meskipun 8 dari mereka telah meninggal, dan film pun berakhir. Sedih juga ya Win ceritanya. Sayang sih tokoh utamanya harus meninggal. Padahal berjasa banget bagi Amerika Serikat. Ya, namanya perjuangan bang, pasti bakal ada yang harus dikorbankan sih. Entah itu waktu, tenaga, maupun orang yang kita sayangi. Ya udah, segitu aja dulu. Saya Erwin undur diri. Dan saya Evan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.